melakukan tindakan evangelisasi, pemberitaan Injil, menginsafkan manusia akan dosa. Orang yang fasih lidah, punya pengetahuan yang banyak, belum tentu dan tidak akan pernah bisa menginsafkan manusia akan dosa. Bisa membuat orang rasa bersalah, bisa membuat orang duka, bisa membuat orang menyesal, bisa. Tetapi tanpa karya Roh, manusia tidak akan pernah insaf kalau dirinya adalah orang berdosa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Inilah karya pertama kali yang dialami oleh kita semua sebelum kita di dalam Kristus. Roh Kudus hadir menyadarkan kita akan dosa, lalu membuka pengertian kita. Aku orang berdosa, aku membutuhkan penebus, aku membutuhkan juru selamat. Lalu Roh Kudus melalui firman, melalui pemberitaan firman Allah sampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya penebus dan Tuhan itu sendiri. Pekerjaan yang evangelis yang ketiga adalah memerdekakan semua manusia tanpa kecuali. Sebelum ia ada dalam Kristus, sesungguhnya ia ada dalam belenggu, dalam ikatan yang tidak mungkin bisa dilepaskan oleh apapun dengan cara apapun, yaitu ikatan dosa. Manusia hanya bisa berbuat dosa, tapi manusia tidak bisa lepas dari dosa. Saya ulang kembali, manusia hanya bisa berbuat dosa, tetapi manusia tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk lepas dari dosa. Ketika manusia berdosa satu kali, mengikat, ikatan itu akan terus makin kuat, makin kuat, makin kuat, hingga dia tidak mungkin bisa terlepas dari ikatan dosa. Karya Roh Kudus yang evangelis mencelikkan kita, membukakan pengertian kita. Hanya lewat pemberitaan Injil, firman Allah itu memerdekakan kita dari semua ikatan belenggu dosa kita. Itulah karya Roh Kudus yang pertama. Karya Roh Kudus yang kedua adalah dimensi organis. Setelah kita terima Kristus, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, lalu melahirkan kita kembali, mencipta kita kembali. Kita diberikan status yang baru. Dulu kita hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Dulu kita anak-anak dunia, sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi ingat, status itu tidak boleh berhenti hanya kepada sebutan menjadi anak Allah. Tetapi yang Allah kehendaki tidak hanya legalitas, secara status kita memang anak Allah, tetapi kehidupan kita dituntut harus melakukan, bertindak, bersikap, berkata sebagaimana kita adalah anak Allah. Jadi Tuhan tidak puas kalau kita hanya statusnya sebagai orang percaya, tetapi Dia mau sampai kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Makanya muncul ayat itu, Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Jadi Roh Kudus itu tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu. Roh Kudus terus bekerja, mendandani manusia batiniah kita dengan segala sesuatu, baik yang Anda harapkan maupun yang tidak Anda harapkan, baik yang suka maupun rugi, bahkan sesuatu yang menyakitkan saudara, diizinkan oleh Allah. Untuk apa? Mentransformasi supaya keberadaan kita, keberadaan sebagai anak Allah, tidak sekedar status sebagai anak Allah, tetapi kita benar-benar secara keberadaan eksistensi kita adalah anak-anak Allah. Kita dibenarkan, kita diampuni, kita dikuduskan oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya ini. Tetapi kembali lagi, meskipun kita sudah lahir baru, dibenarkan, diberikan pengampunan oleh dosa, ingat, setan tidak akan pernah rela melepaskan Anda dan saya. Dia mencari waktu, mencari tempat, mencari momen yang tepat untuk menjatuhkan kita kembali. Memori kita yang lama ditarik kembali. Dia berkata, kamu sudah berdosa, dosamu begitu banyak. Berkali-kali engkau mengkhianati Tuhan, berkali-kali engkau meninggalkan Tuhan, tidak mungkin engkau akan diberikan pengampunan. Dia ingin menarik
kehidupan memori kita yang lama, untuk kita timbul rasa bersalah yang salah, lalu timbul keputusasaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, lanjut. Dimensi yang ketiga adalah dimensi karismatis. Dimensi organis berarti Roh Kudus tinggal di dalam saya. Kalau dimensi karismatis itu Roh Kudus bekerja melalui saya. Karya Roh Kudus yang dimensi karismatis ada dua fungsi yang utama, memperlengkapi tubuh Kristus. Selama ada gereja, maka 5 jawatan rohani akan terus diperlukan. Ada gereja-gereja yang tidak menerima, ya enggak apa-apa, rugi, itu saja, rugi. Karena 5 jabatan ini diberikan tidak hanya untuk jemaat mula-mula yang sedang dalam proses penerimaan wahyu secara tertulis, tetapi 5 jabatan itu diberikan untuk membangun tubuh Kristus sampai kita matang, utuh, sempurna, sama seperti gambaran anaknya yang tunggal. 9 karunia roh itu akan bekerja di dalam tubuh Kristus. Tidak ada satu karunia yang berhenti ketika pada masa kisah para rasul. Memang ada orang Kristen yang menolak, ya biar, tidak perlu didebat, tidak perlu, ya sudah, rugi sendiri. Karena inilah kekayaan gereja, diperuntukkan untuk kita memperlengkapi tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus agar kita dewasa dan tidak lagi terombang-ambing oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Dalam dimensi karismatis ini, Roh Kudus memperlengkapi gereja untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan bisa pakai malaikat untuk menyelamatkan manusia, bisa. Tetapi Allah mengendaki menetapkan Bapak Ibu dan saya, gerejalah satu-satunya agen pemulihan. Amin. Gerejalah satu-satunya agen pemulihan. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18, 19, ayat 20 jelas. Paulus berkata, demi kemurahan Allah berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Jadi kitalah agen-agen pemulihan. Gereja dibutuhkan oleh dunia. Untuk apa? Karena satu-satunya agen pemulihan dan penyelamatan itu hanya lewat gereja. Tuhan tidak pakai yang lain. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang 8 itu ayat yang sangat terkenal. Seringkali khotbahkan pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah ini. Petrus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Betul kan? Untuk apa? Menjadi saksi Kristus Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus selalu memimpin gereja untuk bisa menjadi saksi Kristus. Memberi kita keberanian untuk menyaksikan iman, tetapi juga memberikan kita kemampuan mempertahankan iman. Kalau bukan pimpinan roh, kalau bukan kuasa roh, orang Kristen mungkin mampu memberitakan firman, menyaksikan iman, belum tentu mampu mempertahankan iman. Kalau bukan karena karya Roh Kudus. Tuhan itu tahu Bapak Ibu, kita ini lemah, sangat lemah. Justru dalam kelemahan kita lah Allah berkenan menganugerahkan kita perlengkapan dari tempat yang maha tinggi. Pribadi Roh Kudus diutus untuk menjadi partner pelayanan Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus pun ketika dia menjalani sebagai seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang Mesias, seorang juru selamat, dia tidak pernah terpisah dari peran Roh Kudus. Selalu bergantung kepada pribadi Roh Kudus. Terlebih Bapak Ibu dan saya, gereja tidak mungkin eksis, apalagi bertumbuh tanpa karya Roh Kudus. Yang terakhir, dimensi pedagogis. Nah, tadi apabila ia datang, ia akan mengajar, ia akan memimpin, ia akan membimbing, ia akan mengarahkan. Dan inilah
dimensi pedagogis. Karya Roh Kudus dimensi pedagogis berkaitan dengan proses mendidik, membentuk, mengarahkan dan menuntun. Ketika Bapak Ibu kita mendengar kata pedagogis, kata mendidik, kata mengajar, berarti ada guru, ada kurikulum, ada materi, ada murid. Jadi pendidikan itu selalu ada 3 aspek: guru, kurikulum, materi, dan murid. Sementara kursi yang lain itu hanyalah fasilitas penunjang. Yang paling utama, yang paling pokok itu adalah guru, kurikulum, dan murid. Dari aspek kurikulum Bapak Ibu, jadi dalam konteks penggembalaan itu seperti dalam proses pedagogis, proses mengajar, mendidik seperti di sekolah-sekolah, baik formal maupun yang non formal. Ada guru, ada kurikulum, ada materi, ada murid. Nah, dari aspek kurikulum, dari aspek materi, tentu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai perguruan tinggi itu berbeda bobotnya. Berarti dalam penyampaian pemberitaan firman itu harus mengikuti progresivitas sesuai dengan kadar pertumbuhan iman masing-masing jemaat. Itulah yang ditekankan oleh penulis kitab Ibrani pasal yang ke-6. Mari tinggalkanlah asas-asas yang pertama tentang pertobatan, tentang baptisan, tentang penumpangan tangan. Apa tidak perlu? Itu perlu bagi mereka yang dasar. Tapi setelah dasar langsung naik lagi progres. Begitu. Makanya firman itu perlu digumuli supaya firman itu tidak hanya satu aspek, tetapi terus bertumbuh progresif. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu tidak hanya bekerja di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja komunal seperti kita saat ini, tetapi Roh Kudus itu aktif juga bekerja yang paling inti di dalam keluarga kita masing-masing. Itulah temanya tadi ya, Roh Kudus sebagai pemimpin. Next. Nah, apa pengertian Roh Kudus memimpin keluarga? Ya. Pengertian Roh Kudus memimpin keluarga itu adalah menuntun seperti seorang pemandu yang berjalan bersama. Roh Kudus itu menuntun kita seperti seorang pemandu yang berjalan bersama, tidak terpisah, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus memimpin kita tidak diwakilkan oleh apapun, tetapi dirinya sendiri memberi diri, mendampingi kita, menuntun kita, berjalan bersama dengan kita. Lalu bagaimana penerapannya? Bagaimana Roh Kudus memimpin bekerja di tengah-tengah keluarga kita? Ada 3 ini ya. Yang pertama, Roh Kudus bekerja melalui peran orang tua. Nah, dan saya katakan tadi ya, pendidikan itu berarti ada guru, ada materi, ada murid. Nah, kita kembali kepada keluarga. Ya. Allah membentuk lembaga pertama kali sebelum lembaga yang lain adalah keluarga. Betul kan? Berarti pusat jantung kehidupan pendidikan di dunia ini begitu majunya tetap berpusat terletak di dalam keluarga. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa pendidikan dalam keluarga itu tidak bisa digantikan oleh pendidikan apapun yang paling canggih, yang paling hebat di dunia ini. Pendidikan yang paling hebat di dunia ini hanya pelengkap pendidikan yang sudah ada, yang diletakkan oleh ibu guru, ayah dan ibu kita. Jadi ayo Bapak Ibu, mari kita menyadari fungsi karya Roh Kudus yang pedagogis. Roh Kudus memimpin kita untuk menjadi ayah ibu sebagai guru bagi anak-anak kita. Nah ini, Roh Kudus membekali orang tua dengan hikmat, kasih, kesabaran, dan pengendalian diri. Kalau memang anak-anak itu kalau masa-masa balita atau masih mungkin SD kelas 3 atau kelas 4 itu, memang pengaruh ayah dan ibu itu
tidak begitu ucapannya tidak begitu mempan dibandingkan perkataan bapak dan ibu guru. Betul kan? Jadi kadangkala ayah ibu udah ngomong begitu, enggak, kata bu guru, kata pak guru, betul kan? Nah di sini kan istri saya bu guru, ya kan? Saya bidangnya mahasiswa, ya. Sama bapak ibu. Nah gitu loh. Jadi begitu sentralnya tokoh figur guru bagi seorang murid. Nah ini. Jadi pemuritan yang pertama kali itu harusnya tidak diadakan di gereja. Di gereja itu memperlengkapi bapak ibu segi guru di rumah yang belum tahu, yang belum paham dibekali oleh gereja. Tapi pelaksanaannya tempatnya ada di mana? Ada di keluarga kita masing-masing. Ini. Yang kedua, peran Roh Kudus menolong orang tua untuk menjadi teladan dalam kata-kata, sikap, dan tindakan. Roh Kudus menguatkan orang tua saat lelah, saat punya pergumulan, memberikan penghiburan ketika dia gagal, memampukan tetap setia untuk mendidik anak sesuai dengan firman. Kita ini tarik-menarik pengaruh ayah ibu kita sebagai ayah dan ibu, sebagai guru di rumah itu tarik-menarik dengan pengaruh di luar keluarga kita, tarik-menarik kuat yang mana. Makanya Roh Kudus mampukan kita untuk apa? Tetap setia mendidik meskipun anak itu belum seperti yang kita bidikkan. Harus setia. Amin. Ya. Kalau saya sebagai seorang pendidik, seorang dosen, saya kasih waktu 1 kali pelanggaran dimaklumi, yang kedua dipahami, yang ketiga ya kan dikeluarkan, ya kan. Tapi kalau di rumah tangga kan tidak bisa. Sakjane iki anak sapa tele? Kan tidak bisa begitu kan? Tidak bisa bapak ibu. Terus setia mendidik meskipun anak itu belum seperti yang kita bidikkan. Yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus memimpin keluarga melalui pengambilan keputusan keluarga. Kami membiasakan ketika kami ada kebutuhan, ada keperluan, ada persoalan, membicarakan dengan keluarga. Kami ambil keputusan bersama-sama dengan keluarga. Nah ini. Kenapa? Ya jelas karena reputasi anak itu mewakili reputasi orang tua. Reputasi orang tua berpengaruh kepada reputasi anak. Oleh karena itu perlunya orang tua dipimpin oleh Roh sehingga bisa memandu mengambil keputusan bersama melibatkan anak-anaknya. Saya menulis buku tentang inner healing. Tahun berapa lupa itu, 2015 atau berapa, nah itu diterbitkan oleh PT Canisius Jogja. Nah itu. Di situ saya memberikan kesaksian, memberikan tuntunan bahwa anak itu perlu belajar mengambil keputusan. Salah ya biar belajar dari pengambilan keputusan yang salah. Jangan karena anak takut berbuat salah lalu Anda mengambil peran anak mengambil keputusan, itu salah. Bagaimana cara kami mendidik? Yang pertama kali kami kasih misal 1 hari uang saku 5.000 ditabung, pengen apa silakan ditabung, dikurang segala macam. Terus belajar, kamu mau beli apa? Saya mau beli baju, warna apa? Nah, ajari anak, diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Oh enggak pantas, kalau bodimu ora cocok, biar boleh memberikan komentar, tapi jangan mengambil keputusan, biar anak mengambil keputusan. Kenapa? Ini latihan otot-otot rohani, mental, spiritual kita. Kalau anak tidak biasa mengambil keputusan, nanti apa-apa bapak ibu. Nanti mau menikah, ada pacar, tergantung bosnya ya saya, kan tidak begitu kan? Ya kan? Perlu diajar untuk mengambil keputusan. Bisa salah, enggak apa-apa. Saya memberikan ruang untuk anak bisa berbuat salah. Untuk apa? Belajar. Oke. Terus yang ketiga, Roh Kudus bekerja dalam keluarga melalui pembentukan hati nurani sejak anak, pembentukan hati nurani anak sejak dini. Nah, ini paling penting. Ini yang paling mendasar Bapak Ibu.
Saya lupa tahun berapa saya menulis sebuah artikel, saya lupa. Jadi penelitian di Amerika itu ternyata bahwa pendidikan dalam keluarga, pengenalan akan Allah yang sudah ditanamkan oleh ayah dan ibu itulah fondasi yang paling tangguh melawan penggerusan nilai-nilai sekuler yang ada di sekitarnya. Lebih dari 80% kekuatan itu berasal dari keluarga. Sehingga ketika ada masalah di luar itu diminta untuk kembali kepada keluarga. Anak bermasalah kembali kepada keluarga. Suami salah kembali kepada keluarga. Semua dikembalikan kepada keluarga karena memang fondasinya berasal dari keluarga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, bagi orang tua punya panggilan yang sangat berat membentuk hati nurani anak sejak dini. Oke, next. Peran Roh Kudus dalam membimbing anak kita membentuk hati nurani sejak dini. Apa peran Roh Kudus itu? Roh Kudus bekerja bukan hanya melalui orang tua, tetapi juga melalui anak-anak bahkan sejak dini. Dan salah satu cara memberikan ruang agar Roh Kudus memimpin anak kita adalah orang tua membentuk hati nurani anak sejak dini. Nah, ini. Apa itu hati nurani? Nah, kita punya tema itu ya, kompas ya. Firman adalah kompas kehidupan. Nah, hati nurani itu juga kompas moral. Setiap manusia tanpa kecuali diberikan bekal oleh Tuhan hati nurani atau suara hati. Untuk apa? Untuk bisa memilih dan memilah mana benar, mana salah, mana boleh, mana tidak, mana yang baik dan mana yang sempurna, mana yang mendukakan, mana yang menyukacitakan hati Tuhan. Itulah fungsi hati nurani. Tetapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, maka seluruh eksistensi manusia juga turut berdosa, turut tercemar, termasuk hati nurani itu juga turut tercemar. Sehingga hati nurani itu bukan kompas yang tetap, masih bisa berbuat salah. Itulah sebabnya tadi kita perlu dididik, dibentuk, dicerai oleh firman setiap hari untuk membentuk hati nurani yang murni kembali. Next. Kita lihat hati nurani yang dijelaskan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-15. Paulus berkata, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi hati nurani itulah kompas yang dipakai oleh Tuhan. Jadi bersyukur Tuhan memperbarui hati nurani kita, dan itu tidak cukup satu kali, harus terus setiap hari dicerai, disucikan oleh firman. Roh Kudus akan memakai hati nurani menuduh kita ketika kita menyimpang, diberikan rasa gelisah, rasa tidak nyaman, kehilangan damai sejahtera. Itulah fungsi Roh Kudus, menegur kita, menemplak kita, mengingatkan kita melalui nurani. Ini cara kudus yang paling paling lembut, lewat suara nurani. Tidak perlu dengan cara yang kasar atau yang merugikan. Tidak perlu. Nah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Roh Kudus itu akan menuduh kita saat kita berbuat salah, lalu mendorong kita untuk bertobat, minta ampun, dan mengalami transformasi. Tetapi satu sisi Roh Kudus juga membela kita. Dia tidak sekedar menemplak kita waktu kita salah, tapi dia juga menjadi pembela, advokat, parakletos, membela kita ketika apa? Kita dihakimi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosamu, firman berkata, Allah setia dan mengampuni semua dosamu. Setan berkata, tidak semua diampuni. Kau enak kamu hanya mengatakan demikian lalu dihapuskan semua dosamu.
maka roh itu akan berdiri di samping kita menjadi pembela. Dosamu sudah diampuni. Maka rasa bersalah yang salah itu digeser oleh damai sejahtera. Itulah fungsi Roh Kudus memakai hati nurani saat kita bertindak yang benar. Kadang-kala begitu. Saya awal-awal menjadi Kristen, saya terlibat okultisme sejak masih kecil, terlibat okultisme. Jadi ketika saya bertobat, ya, pelayanan pelepasan, lalu masih ada rasa bersalah. Nah, kan? Jangan-jangan dosa yang ini belum diampuni oleh Tuhan. Lalu saya tunduk lagi, Tuhan ampuni dosaku, ampuni Tuhan. Setelah minta ampun, beberapa jam atau beberapa hari kemudian timbul lagi, belum diampuni. Disitulah Roh Kudus Parakletos mendampingi Bapak Ibu ketika didakwa oleh kuasa roh jahat. Lanjut. Paulus memberikan pembedaan tentang rasa bersalah. Rasa bersalah yang benar dan rasa bersalah yang salah. Ini dalam ilmu psikologi juga dipelajari. Tapi kalau mau jujur, tokoh-tokoh psikologi itu ngambil dari mana? Dari Alkitab. Kalau mau jujur, nggak jujur nggak masalah. Tetapi fakta menyatakan dengan jelas bahwa sumber pemahaman atau tentang psikologi manusia itu sebagian besar bersumber dari firman Allah. Tokoh-tokohnya adalah orang-orang percaya. Salah satunya, yang dinyatakan oleh Paulus dengan jelas. Ya. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sebab kesedihan, duka cita yang dikehendaki Allah membuat kita bertobat dan memimpin kita kepada keselamatan. Kesedihan atau duka cita itu tidak perlu disesali, duka cita yang berasal dari Allah. Justru disyukuri karena apa? Mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebaliknya duka cita yang berasal dari dunia hanya akan menjerumuskan kita ke dalam kematian rohani. Jadi ada rasa bersalah yang salah, ada rasa bersalah yang benar. Ada kesedihan yang memang itu dikehendaki oleh Allah, ada duka cita yang berasal dari dunia. Saya hanya memberikan contoh dulu dalam kasus yang sehari-hari. Misalnya ada seorang anak berbohong kepada orang tuanya. Lalu Roh Kudus berbicara melalui hati nurani yang menemplak, kamu sudah salah nak. Lalu dengan lembut membuka hatinya, ya aku telah salah. Dia sadar akan kesalahannya, ketidakjujuran, lalu dia datang kepada orang tua dan meminta maaf. Maka Roh Kudus menghasilkan pemulihan relasi antara anak dan orang tua. Inilah rasa bersalah yang benar, inilah duka cita yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kita dengan lembut. Kita menyadari tidak perlu membela diri, tidak perlu membela diri. Maka Roh Kudus akan memulihkan relasi kita dengan Tuhan kembali. Sama ketika Alkitab dengan contoh adalah Petrus tadi. Petrus punya rasa penyesalan yang hebat. Aku telah bersalah, menyalibkan dia yang benar dengan 30 keping perak. Menyesal. Tetapi ketika dia menyesal, dia berbalik, datang kepada dia yang dikhianati. Lalu ada pengampunan. Sementara Yudas sama-sama menyesal. Aku telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Aku kembalikan uangku, rasa bersalah. Tetapi kembali lagi, dia tidak kembali kepada sumber yang diduka citakan. Justru dia memberi kesempatan. Rasa bersalah itu menggerogoti, membelenggu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri diri. Disitulah suasana demoni, suasana okultisme, suasana kegelapan. Jadi setan itu memang bermain ketika dalam rasa duka, kehilangan itu. Roh Kudus bermain di sana. Dan setan juga ada di sana. Tergantung hati Bapak Ibu terbuka kepada siapa. Roh Kudus itu tidak bermaksa. Dia akan membimbing dengan lembut, mengetuk pintu hati Bapak Ibu untuk kita berespon. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Kristus. Oke, lanjut.
Pembentukan hati nurani, tadi sudah saya singgung tadi. Bagaimana kita membentuk hati nurani anak sejak dini melalui pengajaran firman Allah, melalui teladan hidup setiap hari, disiplin dalam kasih yang tanpa syarat. Inilah. Orang tua menerima anak bukan karena kelebihan yang ada pada anak. Kita tidak boleh menerima anak dengan syarat. Karena akademik, karena prestasi, karena cantik, karena tampan, karena apapun. Kita menerima keberadaan anak karena ia adalah anugerah, berkat yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita dalam seluruh keberadaannya. Jadi penerimaan kita tidak pernah berdasarkan apa yang kepada anak, tapi berdasarkan apa yang telah ia berikan kepada kita. Tuhan mempercayakan kepada kita anak tidak pernah salah. Kenapa saya satu, kenapa ada yang tidak, kenapa yang ada dua, kenapa ada 12. Kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah mempercayakan anak untuk kita didik dan kelak akan menjadi saksi-saksi Kristus. Oke, terus lanjut. Slide yang terakhir. Ya. Bagaimana menerapkan pimpinan Roh Kudus yang nyata dalam keluarga kita? Bapak Ibu, membangun kehidupan rohani tidak cukup hanya di gereja. Kita ada VIP, ada Bill Class, gitu kan? Ada My Team. Tidak cukup. Perlu itu apa? Perlu ditindaklanjuti kembali di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Kita perlu jembatan mengintegrasikan antara iman dan kehidupan sehari-hari. Lewat apa? Ibadah keluarga secara rutin. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih setia enggak melakukan ibadah keluarga secara rutin? Nah inilah. Sekarang dengan kecanggihan teknologi itu sangat membantu kami. Seri Tangmangu Senin sampai Kamis. Tapi dengan kecanggihan teknologi kami tetap bisa. Setiap malam kami ada mesbah keluarga. Di mesbah keluarga inilah kita banyak hal menjadi bahan diskusi, bahan sharing. Materi ayah ibu tidak selalu dari khotbah hari Minggu, tidak selalu khotbah dari My Team atau khotbah yang kita dapatkan dari firman yang kita dapatkan, tidak selalu. Tetapi dari apa yang dialami oleh anak, curhatan anak bisa menjadi bahan untuk kita sharing firman Tuhan. Apa yang dialami oleh anak bisa menjadi bahan sharing untuk mesbah dalam keluarga. Jadi kita tidak jenuh, kita tidak monoton. Jadi ibadah yang santai, ya. Tetapi kembali lagi, tetap walaupun ibadah yang santai, tidak pakai liturgi yang baku dan kaku, tapi kembali lagi, tetap harus dengan sikap menghormati hadirat Tuhan. Bukan berarti karena di rumah lalu kita lekar gitu. Ya kan? Tidak demikian. Tetap memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Yang kedua tadi, bahwa Roh Kudus bisa bekerja melalui pengambilan keputusan dalam keluarga. Libatkan Bapak Ibu, anak-anak saudara dalam mengambil keputusan. Hal-hal yang kecil pun belajar untuk dilibatkan dalam mengambil keputusan. Kami mau renovasi rumah itu loh. Saya tanya kepada anak, piye maksudmu bagaimana? Oh saya pengen begini. Anak yang pertama, kedua, kita diskusi bersama-sama. Apa selalu sepakat? Tidak selalu sepakat. Ada juga yang harus mengalah. Betul enggak? Loh iya. Saya pulang dari luar kota dapat apa? Dapat bingkisan dan dapat apresiasi dari gereja ketika saya melayani. Saya pengen saya tempelkan sini. Mungkin istri di sini yang pas, anak di sini loh, coba bisa ngalah. Iya kan? Kalau enggak jadi ribut. Betul kan? Itu perlu ada apa? Melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan. Nah itu penting. Nah, yang terakhir jangan dilupakan Bapak Ibu, pengajaran tanpa teladan hidup itu hanyalah anak panah, tapi tanpa apa? Nah itu hanya busur saja, tapi tidak ada apa itu? Matanya, rugi. Memang bisa melesat, tapi tidak mungkin mencapai sasaran. Perkataan yang hebat, perkataan yang mantap, tidak punya kuasa untuk mengubahkan kalau tidak ada keteladanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.